Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5046-5050. Penatua Tong, tidak bisakah kamu menghancurkan formasi gerbang batu ini? Anugerah Surgawi bertanya pada Tetua Tong. Jangan khawatir, formasi ini cukup aneh dan membutuhkan waktu. Penatua Tong berkata. Anugerah Surgawi tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Dev juga terhibur saat melihat Penatua Tong. Sudah begitu lama, dan Penatua Tong masih kesulitan. Jika itu Dev sendiri, dia pasti sudah menghancurkan formasi itu sejak lama. Tapi sekarang bukan waktunya Dev bergerak, jadi dia hanya bisa menunggu. Penatua Tong menatap cahaya di gerbang batu untuk waktu yang lama, lalu cahaya merah muncul di telapak tangannya, dan dia perlahan menekannya ke gerbang batu, dan tanda di gerbang batu juga memancarkan cahaya merah. Tidak butuh waktu lama bagi rune-rune itu untuk berkumpul bersama, dan kemudian dengan getaran, gerbang batu perlahan terbuka. Melihat gerbang batu terbuka, Anugerah Surgawi tersenyum dan berkata, Penatua Tong benar-benar luar biasa, tidak ada formasi yang bisa menghentikan Anda. Tetapi saat gerbang batu terbuka, disertai dengan getaran kehampaan, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang dan selendang muncul, dan di belakang wanita itu, diikuti oleh 3 pria tua berjubah hitam. Melihat orang-orang ini muncul, Anugerah Surgawi mengerutkan kening. Wajah Penatua Tong juga menjadi sedikit jelek, dan dia mencibir, saya tidak menyangka bahwa orang-orang di Istana Shuro masih akan mempermainkan belalang sembah yang menangkap burung kuning di belakang. Begitu kami tiba, kami melihatmu membuka gerbang batu. Itu hanya keberuntungan. Wanita berjubah putih itu tersenyum samar, dan kemudian dia akan membawa orang ke gerbang batu. Jangan masuk. Anugerah Surgawi tiba-tiba menghentikan wanita berjubah putih itu. Kenapa? Apakah peninggalan kuno ini milik paviliun Tianyuan Anda? Wanita berjubah putih itu bertanya. Tapi kami yang membuka gerbang batu ini. Anugerah Surgawi berkata. Lalu kenapa jika yang kamu yang membukanya? Saya bisa masuk jika saya mau, ini bukan rumah Anda. Bocah sepertimu mau usil apakah kamu laki-laki atau laki-laki, perempuan atau perempuan? Wanita berjubah putih mendengus dingin. Wajah Anugerah Surgawi memerah karena marah, tetapi pria ini tidak berani melakukan apapun pada wanita itu. Setelah melihat ini, Tetua Tong membantu Anugerah Surgawi dan memintanya untuk menyingkir. Wanita berjubah putih itu memimpin orang-orangnya masuk. Wajah Anugerah Surgawi suram. Setelah menenangkan diri sebentar, dia menatap Beatrice dan berkata, Saudari King Yun, ayo masuk juga. Beatrice mengangguk dan mengikuti Anugerah Surgawi dan Tetua Tong masuk. Setelah melihat ini, Dev mengikuti, tetapi pria berjubah hijau ragu-ragu lagi, dan akhirnya tidak menahan godaan, jadi dia mengikutinya. Namun, ketika orang banyak masuk, mereka tercengang dalam sekejap. Mereka melihat bahwa di dalam reruntuhan kuno, ternyata itu adalah ruang yang kacau, tanpa ada harta apapun di sekitarnya. Bahkan gerbang baru, di mana mereka baru saja masuk, perlahan menghilang di belakang mereka saat ini. Saat gerbang batu menghilang, lingkungan sekitarnya menjadi kacau balau. Kabut abu-abu memenuhi semua orang, seolah-olah mereka berada dalam kehampaan, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka menjadi kabur. Ini, di mana ini? Pria berjubah hijau menjadi pucat dan suaranya sedikit bergetar. Anugerah Surgawi mendengus dingin, apa yang membuatmu panik? Karena ini adalah peninggalan kuno, secara alami tempat ini memiliki misterinya sendiri. Dia menoleh untuk melihat Tetua Tong dan berbisik, Tetua Tong, bisakah kamu melihat sesuatu? Tetua Tong menyipitkan matanya, dan cahaya merah samar muncul di telapak tangannya, seolah-olah dia merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, kekacauan ini bukanlah ilusi, tetapi kekacauan spasial yang nyata. Kita diteleportasi ke area inti reruntuhan. Kekacauan spasial. Wanita berjubah putih itu sedikit mengerutkan kening, jadi, kita tidak bisa keluar untuk saat ini. Karena kamu sudah masuk, mengapa terburu-buru keluar? Anugerah Surgawi mencibir, karena peninggalan ini ditinggalkan oleh sekte kuno, pasti ada harta karun. Siapapun yang menemukannya terlebih dahulu adalah pemiliknya. Setelah dia selesai berbicara, terlepas dari yang lain, dia membawa Tetua Tong dan Beatrice langsung ke kedalaman kekacauan. Setelah melihat ini, wanita berjubah putih itu mendengus dingin, pria sombong. Dia menoleh ketiga lelaki tua berjubah hitam di belakangnya dan berkata, ayo pergi juga, jangan biarkan mereka menjadi yang pertama. Pria berjubah hijau ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya mengikuti rombongan Anugerah Surgawi. Lagi pula, di lingkungan yang tidak dikenal ini, lebih aman mengikuti yang kuat daripada bertindak sendiri. Dev berdiri diam, melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit terangkat. Menarik. Dia berbisik pada dirinya sendiri, dan kemudian mengikutinya. Ruang kacau ini tampak tidak teratur, tetapi Dev samar-samar dapat melihat pola tertentu.
Kesadaran spiritualnya jauh lebih unggul daripada para biksu dari klan yang sama, dan bahkan lebih tajam daripada para biksu alam dispersi negeri peri tingkat 5. Jauh di dalam kekacauan. Setelah sekelompok orang berjalan sekitar setengah jam, kabut di depan mereka tiba-tiba menjadi tipis, dan sebuah platform batu yang pecah muncul di depan semua orang. Di platform batu, ada 3 peti mati. Ketiga peti mati ini semuanya berwarna merah darah, dan ada simbol khusus misterius di atasnya. Di kedua sisi platform batu, ada 2 prajurit berbaju zirah dan memegang pedang besar. Hanya saja kedua prajurit itu hanyalah pahatan batu, namun ukirannya seperti aslinya, sama seperti manusia yang masih hidup. Melihat pemandangan ini, semua orang bingung, bertanya-tanya siapa yang akan berada di peti mati itu. Dev juga sangat ingin tahu. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengeksplorasi, tapi menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat mendeteksi pemandangan apapun di peti mati, dan peti mati berwarna merah darah itu memancarkan aura berdarah yang kuat. Jadi semua orang menjaga jarak dari platform batu yang rusak, lagi pula, tidak ada yang tahu apakah itu akan berbahaya. Di reruntuhan ini, ada keanehan di mana-mana, jadi semua orang harus berhati-hati. Beatrice secara naluriah mendekati Dev, menyembunyikan separuh tubuhnya di belakang Dev. Dia juga sedikit panik di dalam hatinya, dan sekarang hanya dengan berdiri di samping Dev dia bisa merasa sedikit aman. Anugerah surgawi sangat marah ketika melihat pemandangan ini, karena Beatrice mengikuti Dev terlalu dekat. Namun, di depan tetua Tong dan di depan orang-orang dari Istana Shuro, anugerah surgawi tidak berani lancang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan tersenyum dan berkata, sepertinya ada beberapa rahasia di peti mati itu. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Semua orang melirik anugerah surgawi, terutama wanita berjubah putih, memutar matanya dan berkata, kalau begitu, kamu pergilah menjelajah. Anugerah surgawi menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Setelah berbicara, dia melihat Dev dan berkata, kamu pergi menjelajah. Dev terkejut dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Saya takut akan bahaya. Kata anugerah surgawi tanpa ragu-ragu. Lalu aku juga takut akan bahaya. Dev sedikit tidak senang. Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Kekuatanku lebih kuat darimu. Antara menjelajahi jalan dan kematian, kamu bisa memilih salah satu. Anugerah surgawi bertanya. Juancok. Dev terdiam beberapa saat. Saudara anugerah surgawi, dia. Beatrice ingin memohon pada Dev. Saudari King Yun, berhenti bicara, dia hanya rombongan, jangan lindungi dia di mana-mana. Anugerah surgawi sedikit kesal. Setelah melihat ini, Beatrice melirik Dev tanpa daya. Dev tahu bahwa dalam masyarakat ini, hukum rimba yang berlaku, dirinya hanya berada di ranah tingkat 1 dispersi negeri peri. Wanita berjubah putih di sampingnya melirik Dev dengan senyum ceria. Apa persamaan antara anjing liar dan biksu pertama dispersi negeri peri yang datang ke sini? Sama-sama diikuti oleh kematian. Wanita berjubah putih itu tersenyum. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan lurus menuju platform batu yang rusak. Aku akan pergi denganmu. Setelah melihat ini, Beatrice mengejar Dev. Saudari King Yun. Anugerah surgawi ingin menghentikannya, tetapi menemukan bahwa Beatrice telah mengikuti Dev bersama-sama. Wajah anugerah surgawi berubah menjadi hijau, matanya yang marah melebar, dan dia mengertakkan gigi. Apa yang akan kamu lakukan dengan mengikutiku, bagaimana jika ada bahaya? Dev menatap Beatrice dan bertanya. Jika ada bahaya, atasi bersama. Bahkan jika itu adalah kematian, minimal kita saling berdampingan di jalan ke dunia bawah. Beatrice tersenyum sedikit. Dev juga tertawa, dengan saya, Anda tidak mati. Dev tidak memiliki ketakutan di hatinya, dia tahu dia tidak akan mati. Karena jika dia mati, Auror tidak akan update cerita ini lagi di masa depan. Apakah kamu tidak menyukai pria feminin itu? Dev bertanya. Tak perlu dikatakan, dia menjijikkan untuk dilihat. Beatrice mendesis. Kemudian dia berkata tanpa daya, tapi Paviliun Tianyuan sangat kuat. Untuk membangun hubungan dengan Paviliun Tianyuan, saya harus menikah dengannya. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menolak? Dev bertanya. Saya tidak memiliki kekuatan itu. Beatrice menggelengkan kepalanya. Ketika saya menemukan kesempatan, saya akan membunuh pria kemayu itu, dan Anda akan bebas. Dev berkata sambil mengikuti Beatrice. Kamu bukan lawannya. Kata Beatrice. Mungkin saya bukan lawannya sekarang, tapi saya punya pembantu. Sangat mudah untuk membunuhnya. Dev tersenyum kecil, lalu bertanya pada Raja Iblis Awan Merah, Senior, jika kamu membunuh pria kemayu itu, bisakah kamu melakukannya? Jika tubuhmu bisa menahannya, jangan katakan orang itu, semua orang di sini, aku bisa membiarkan mereka pergi ke barat. Raja Iblis Awan Merah berkata. Itu bagus. Dev tersenyum. Kamu bicara dengan siapa? Beatrice tampak kosong. Seorang teman lama. Dev tersenyum. Keduanya berbicara dan berjalan, dan segera mereka mencapai platform batu yang pecah. Pada saat ini, Dev mulai mengorbankan pedang tebasan naga dan menjadi waspada dengan sepenuh hati, terutama 2 patung prajurit.
Dia selalu merasa bahwa kedua patung ini bisa menyerangnya kapan saja. Pedang tebasan naga di tangan Dev sedikit bergetar, dan diperkirakan pedang itu sadar akan bahayanya. Dari kejauhan, anugerah surgawi memandang Dev dan Beatrice dengan dingin. Mereka berdua berbicara dan tertawa, dan semua adegan jatuh ke matanya. Sekarang dia tidak sabar untuk segera membunuh Dev. Tetapi bahkan jika dia marah, anugerah surgawi tetap waspada, dan jika anugerah surgawi menemukan bahwa situasinya salah, dia akan segera melarikan diri. Meskipun ada harta karun di reruntuhan, tempat ini juga disertai dengan bahaya. Ini juga alasan mengapa banyak orang tahu bahwa ada reruntuhan, tetapi hanya sedikit orang yang berani datang untuk menjelajahinya. Jika seseorang tidak melakukannya dengan baik, orang tersebut akan mati. Jika orang sudah mati, jadi apa gunanya memiliki harta karun? Apalagi reruntuhan di depannya masih sangat aneh, yang membuat semua orang merasa sangat berhati-hati. Selama ada sedikit gerakan, mereka akan langsung kabur, tidak berani sembarangan. Dev bersama Beatrice berdiri di depan platform batu, dan mata kedua patung prajurit itu menatap lurus ke arah mereka. Tatapan kedua patung itu Dev merasakan cahaya dingin, dan ada rasa takut di hatinya. Berjalan perlahan. Beatrice membawa Dev dan berjalan menuju Sitai selangkah demi selangkah, langkah mereka sangat lambat. Dan ketika mereka berjalan ke tiga peti mati, Dev terkejut menemukan bahwa mata kedua patung prajurit itu, tanpa mengetahui kapan mereka berbalik, masih menatap mereka. Dev menggelengkan kepalanya, mengira dia salah melihatnya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, mata kedua patung prajurit itu benar-benar berubah. Pada saat ini, hati Dev menjadi lebih berbulu, dan tangan yang memegang pedang tebasan naga sedikit gemetar. Nona Mo, apakah kamu melihat ada yang salah dengan dua patung prajurit itu? Dev bertanya pada Beatrice. Tidak. Beatrice menggelengkan kepalanya. Perhatiannya tertuju pada tiga peti mati, dan dia tidak memperhatikan patung prajurit. Ketika Dev melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Beatrice tidak tahu, jangan katakan padanya, itu benar-benar bisa membuatnya takut. Dev memadatkan pikirannya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengalihkan perhatiannya ke tiga peti mati. Tiga peti mati berwarna merah darah, ketika dilihat lebih dekat, benar-benar bisa melihat darah mengalir di permukaan peti mati. Apakah peti mati ini terbuat dari darah yang terkondensasi? Setelah Dev melihat lebih dekat, dia terkejut. Bau darah di peti mati ini sangat menyengat, dan ada beberapa simbol khusus di atasnya. Simbol-simbol itu bergerak perlahan, seperti dedaunan yang hanyut secara acak di sungai. Di sekitar peti mati, ada beberapa energi misterius yang terus menembus ke dalam peti mati, seolah-olah diserap oleh benda-benda di dalam peti mati. Dev dan Beatrice melihat ketiga peti mati itu dengan hati-hati, merasa sangat takjub. Tepat ketika Dev dan Beatrice tidak bergerak, anugerah surgawi tidak bisa duduk diam. Dia pikir mereka berdua telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak berani maju sendiri. Kamu pergi dan lihat. Anugerah surgawi berkata kepada pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau mengerutkan kening, mengapa kamu tidak pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu. Lihatlah kematian atau pergi. Anda dapat memilih salah satu. Anugerah surgawi berkata kepada pria berjubah hijau. Wajah pria berjubah hijau tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun dia sangat marah, itu tidak membantu. Bagaimanapun, dia sama sekali bukan lawan anugerah surgawi. Bahkan jika dia bisa mengalahkan anugerah surgawi, masih ada tetua Tong di sisi lain, dan dia tidak bisa melarikan diri sendirian. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, pria berjubah hijau hanya bisa berpikir untuk berjalan. Setelah dua langkah, pria berjubah hijau menoleh untuk melihat wanita berjubah putih itu. Matanya penuh dengan keinginan untuk meminta bantuan, tetapi wanita berjubah putih itu sepertinya tidak melihatnya. Dalam masyarakat ini, tidak ada yang bersimpati dengan yang lemah. Jika Anda ingin dihormati, tidak ada cara lain selain menjadi lebih kuat. Itu satu-satunya jalan keluar. Pria berjubah hijau tidak punya pilihan selain berjalan perlahan menuju Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, Dev bersama Beatrice masih tenggelam pada tiga peti mati, bahkan tidak memperhatikan pria berjubah hijau mendekat. Meskipun Dev dan Beatrice bisa lewat, pria berjubah hijau masih sangat berhati-hati. Ketika pria berjubah hijau berjalan ke depan platform batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat patung prajurit di kedua sisinya. Pada saat ini, mata patung prajurit tampak menatap Dev dan Beatrice. Setelah melihat pria berjubah hijau itu menaiki tangga, maya patung prajurit itu melihat. Dan saat dia menaiki tangga, embusan angin tiba-tiba datang, dan pria berjubah hijau itu terkejut dan buru-buru melambaikan pisaunya untuk melawan. Pada saat ini, kedua patung prajurit itu tampak hidup, dengan dua pedang besar menebas ke arahnya. Boom! Dalam sekejap, pria berjubah hijau itu langsung terhempas dan terbang keluar, dan seluruh tubuhnya jatuh di kaki anugerah surgawi dan yang lainnya. Pisau di tangan pria berjubah hijau itu patah, inci demi inci, dan seluruh lengannya tergantung lemah. Dengan pukulan ini, tangan pria berjubah hijau dihapuskan. Senjatanya hilang, dan lengannya hilang. Semua orang terkejut, bahkan Dev dan Beatrice tanpa sadar menoleh ke belakang.
Ketika dia melihat kedua patung prajurit itu beraksi, wajah Dev sangat serius. Dia sudah lama merasa bahwa kedua patung prajurit itu agak aneh. Pria berjubah hijau adalah seorang biksu tingkat 5 alam dispersi negeri, jadi mengapa dia dihapuskan dengan pukulan? Kekuatan kedua patung prajurit itu juga luar biasa. Dev menjadi waspada dengan pedang tebasan naga, dan Beatrice tidak berani ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa kedua patung prajurit itu bahkan akan menyerang. Namun, Dev menunggu dengan Beatrice untuk waktu yang lama. Kedua patung prajurit itu hanya menatap mereka berdua dengan mata mereka dan tidak menyerang. Pria berjubah hijau bangkit perlahan, matanya penuh amarah. Dia sangat bingung. Dia juga berjalan di sepanjang jalan Dev. Mengapa Dev dan Beatrice baik-baik saja, tapi dia diserang? Ada juga anugerah surgawi dan yang lainnya yang juga bingung, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetua Tong, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Anugerah surgawi bertanya. Tetua Tong menggelengkan kepalanya, tidak ada formasi pada kedua patung itu, apalagi manipulasi. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang? Entahlah. Mengapa hanya menyerangku, bukan mereka berdua? Pria berjubah hijau bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Itu karena mukamu tidak terlihat bagus. Wanita berjubah putih itu tersenyum dingin. Kamu. Pria berjubah hijau sangat marah, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa pada wanita berjubah putih itu. Lawannya berasal dari Istana Shuro, dan kekuatannya mungkin lebih tinggi darinya. Dia terluka sekarang, jangankan bertarung, bahkan jika sesuatu terjadi dalam beberapa saat, akan sulit untuk melarikan diri. Mungkin karena harus seorang wanita, atau kamu harus mencobanya. Anugerah surgawi berkata kepada wanita berjubah putih itu. Dev baru saja pergi dengan Beatrice, yang juga seorang wanita, jadi patung prajurit itu tidak menyerang. Sekarang hanya wanita berjubah putih yang adalah wanita, jadi anugerah surgawi memintanya untuk mencobanya. Jika itu masalahnya, kamu cobalah. Kedua patung itu juga tidak akan menyerang. Bukankah kamu dihitung sebagai setengah wanita? Wanita berjubah putih itu mencibir. Kamu. Wajah anugerah surgawi memerah karena marah. Dia adalah yang paling kejam terhadap orang lain untuk mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang wanita. Meskipun dia berpakaian seperti wanita setiap hari, dia tidak mengizinkan orang lain mengatakannya. Mungkin paviliun Tianyuan semacam ini memiliki mentalitas yang menyimpang. Apakah karena wanita, kamu hanya perlu membiarkan kedua orang itu kembali, lalu membiarkan anak laki-laki di alam dispersi negeri peri tingkat 1 pergi sendiri? Wanita berjubah putih itu tersenyum samar. Ketika anugerah surgawi mendengar ini, dia segera berkata kepada Dev dan Beatrice, Saudari King Yun, kembalilah kalian berdua. Beatrice tidak berbicara, tidak bergerak. Dev memandang anugerah surgawi dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya takut kalian berdua akan terluka. Tidak ada kedengkian, tapi jika kalian berdua tidak kembali, maka aku akan marah. Kamu harus tahu konsekuensi dari kemarahanku. Anugerah surgawi mengancam Dev dan Beatrice. Beatrice sedikit takut, dan dengan lembut menarik sudut pakaian Dev. Adegan anugerah surgawi barusan masih ada di benak Beatrice. Jangan takut, ayo kembali saja. Dev menghibur Beatrice, dan kemudian keduanya berjalan kembali. Melihat mereka berdua berjalan kembali, mata anugerah surgawi penuh dengan niat membunuh, dia benar-benar ingin membunuh Dev dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang Dev masih berguna, dan Dev harus digunakan sebagai umpan meriam. Kamu berjalan kembali sendirian. Anugerah surgawi berkata pada Dev. Sial, kamu sangat mengganggu. Dev sedikit kesal. Mati, atau kembali, kamu pilih sendiri. Anugerah surgawi mengancam Dev. Dev meliriknya dengan dingin. Pada saat ini di hati Dev, anugerah surgawi ini telah dijatuhi hukuman mati. Cepat atau lambat, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Tapi sekarang bukan waktunya, dan Dev belum bisa memalingkan wajahnya. Dev menarik napas dalam-dalam dan berencana untuk berjalan kembali. Aku akan menemanimu. Ketika Beatrice melihat ini, dia akan menemani Dev untuk berjalan kembali. Tapi anugerah surgawi menangkapnya dan berkata, biarkan dia pergi sendiri. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev sedikit tersenyum pada Beatrice, lalu berjalan menuju platform batu lagi. Tapi kali ini, mata Dev telah memperhatikan kedua patung itu. Selama dua patung ini menyerang, dia harus menghindar dengan cepat. Bahkan biksu tingkat 5 dispersi negeri peri tidak dapat menahan serangan, dan Dev tidak berani mencobanya. Dev berjalan ke platform batu dengan gemetar, dan kedua patung itu tidak menyerang kecuali mata mereka mengikuti putaran dan menatap Dev. Anugerah surgawi sedikit mengerutkan kening. Yang lain juga bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan apakah itu perempuan atau kan. Kata wanita berjubah putih itu. Mengapa ini? Bagaimana patung itu menyerang saya begitu saja? Pria berjubah hijau sedikit linglung saat ini. Mungkin aku lebih tampan darimu, jadi kamu yang jelek tidak layak. Dev berdiri di peron tinggi dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Dev juga mengendurkan banyak kewaspadaan di dalam hatinya. Kentut, aku jauh lebih tampan darimu. Pria berjubah hijau sangat marah.
Bersambung.